orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakannya, tidak mau berkurban, ia dihukumi apa? Makruh. Pertanyaannya, apa itu makruh? Dari kata kariha yakrahu, Ustaz, artinya benci, jijik. Karih tuh, wah saya jijik kan. Makruh artinya dibenci. Nah, pertanyaan, siapa yang membenci? Siapa saja? Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, segala puji milik Allah. Segala hal-hal terpuji yang kita laksanakan, termasuk kita datang ke kajian ini, semata hanyalah nikmat Allah, titipan Allah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita datang ke rumah Allah ini dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menyelamatkan kita dari tujuan menuntut ilmu yang salah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada teladan kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang telah kita share di grup WhatsApp yang mengisi kajian kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Ustaz Dr. Bayrus Salim MPDI. Beliau akan menyampaikan kajian yang bertemakan dimensi ibadah kurban. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sampai Isya dengan baik. Baik, untuk mempersingkat, kita serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah serta para imam, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita pada sore hari ini yang kembali memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat ya untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita. Mudah-mudahan setiap amal ibadah dan amal soleh kita dicatat oleh Allah sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai tema yang
di-share ya. Kajian atau tema kajian kita pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengungkap ya dimensi-dimensi yang terdapat di dalam ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kurban secara bahasa berasal dari kata qaruba yaqrubu. Artinya dekat. Kurban juga memiliki makna qaruba yaqrubu. Kurban dalam kamus bahasa Arab persembahan. Ya. Adapun dalam kitab-kitab fikih ya, istilah kurban itu jarang terdengar. Yang populer di dalam kitab Turath itu adalah al-udhiyah atau ad-dhahiyah, dinisbahkan kepada binatang kurbannya. Jadi Bapak Ibu kalau akan mencari tema bahasan tentang kurban, carilah bab tentang al-udhiyah. Itu kalau kita ya membaca buku-buku Turath, buku-buku yang berbahasa Arab. Jadi al-udhiyah. Kalau dalam buku-buku terjemahan al-udhiyah nanti diterjemahkan apa? Bahasan tentang kurban. Apa itu al-udhiyah atau ad-dhahiyah? Di dalam kitab Fiqh Sunnah As-Sayyid Sabiq ya, ismun lima yudbah minal baqar ya, minal ibil wal baqar wal ghanam ya. Nama untuk hewan yang dipotong, yang disembelih, yang dikurbankan, baik itu berupa al-ibil, onta, wal baqar, sapi, kemudian apa lagi? Wal ghanam, kambing. Yauman nahri wa ayyamat tasyrik ya, pada hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa benang merah? Ya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari definisi atau makna kurban ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Benang merahnya, pelajaran pentingnya adalah bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu butuh pengorbanan. Kita berkurban dengan seekor kambing itu tidak dengan biaya sedikit. Kambing yang layak menjadi binatang kurban atau hewan kurban atau dikurbankan, nah, itu harganya berapa jemaah sekalian? Minimal mungkin 2,5 juta. Minimal mungkin 2,5 juta. 2 juta kayaknya belum layak. Ya. Bahkan lebih, 3 juta, bahkan 3,5 juta dan seterusnya. Ikut patungan sapi jemaah sekalian. Di Al-Hikmah itu berapa? 3 juta. 3 juta. Kalau gaji atau pendapatan kita dalam 1 bulan itu 1 juta, 3 juta, berarti kita harus mengorbankan gaji 1 bulan. Kalau pendapatan kita 2 juta, kita harus mengorbankan gaji 1,5 bulan. Ya. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam surat Ali Imran, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum berjuang, belum berkorban, belum berjihad? Wa ya'lamas sabirin. Itu orang yang berkorban, orang yang berjuang itu akan ditimpa berbagai macam kesusahan, musibah, sehingga kemudian apa? Mendapatkan pahala kesabaran. Itu jamaah sekalian. Ini pelajaran penting dari syariat kurban. Apa hukum berkurban? Para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi dan Al-Auza'i itu menghukumi kurban sebagai
kewajiban bagi seorang muslim yang mampu berkurban. Apa dalil mereka? Pertama, surat Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tayna kal kautsar, ayat pertama. Kemudian yang keduanya, fasalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, ya, salatlah kamu dan berkurbanlah. Jadi Nabi diperintah, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkurban. Nah, salat yang diwajibkan atas Nabi itu juga diwajibkan kepada umatnya. Maka Imam Hanafi juga memandang kurban yang diwajibkan kepada Nabi juga tentu wajib atas umatnya. Ini dalil pertama yang menjadi dasar Imam Hanafi dan Al-Auza'i itu menghukumi kurban sebagai sebuah kewajiban. Dalil lainnya jemaah sekalian, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man kana lahu sa'ah. Dalam hadis yang lain, man wajada sa'atan. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan untuk berkurban, walam yudhhi, namun enggan untuk melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Maka setidaknya berdasar dari dua dalil ini, Imam Hanafi dan Al-Auza'i mewajibkan kurban bagi yang mampu. Adapun pendapat jumhurul ulama, di situ ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mengatakan bahwa kurban tidak sampai pada hukum wajib. Hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Apa dasarnya jemaah sekalian? Ya. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa afarihi." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, berada di malam pertama bulan Dzulhijjah, ya, dan salah seorang di antara kalian aradah, berkehendak, mau, ingin atau akan berkurban, ya, ayyudhhiya, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Di dalam hadis ini ada kalimat aradah yang artinya hendak, mau atau akan berkurban. Ya. Faqauluhu arada ayyudhhiya dalilun 'ala sunnati la 'ala al-wujub. Ini menjadi dalil, ya, bahwa berkurban itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Kalau menjadi dalil wajib, maka seharusnya redaksinya adalah wajib berkurban. Tapi di sini berkehendak untuk berkurban. Ini jemaah sekalian. Lantas bagaimana dengan surat Al-Kautsar ayat 2? Ya, pendapat jumhur bahwa sholat diwajibkan atas Nabi dan atas umatnya karena didukung dengan hadis-hadis yang lain. Dalil-dalil dalam Al-Quran juga banyak. Aqimus shalah wa atuz zakat dan seterusnya. Adapun berkurban itu hanya diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan tidak diwajibkan kepada umatnya. Dan itu ditegaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, umirtu an udhhiya. Saya, kata Nabi, diperintah oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk berkurban, wahiyya sunnatun lakum, tapi sunnah bagi kalian. Dan ini dibuktikan oleh sebagian sahabat. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Abu Bakar dan Umar pernah suatu ketika tidak berkurban. Tujuannya apa? Ingin menjelaskan kepada para sahabat
tabi'in dan kaum muslimin ya, bahwa berkurban itu tidak sampai pada hukum wajib. Itu jamaah sekalian. Nah, hanya saja ya, Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah ini memberikan catatan, wa yukrah tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Tetapi dimakruhkan bagi orang yang mampu untuk berkurban tetapi tidak berkurban. Jadi orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakannya, tidak mau berkurban, ia dihukumi apa? Makruh. Pertanyaannya, apa itu makruh? Dari kata kariha yakrahu. Ustaz artinya benci, jijik. Karih itu, wah saya jijik kan. Makruh artinya dibenci. Nah pertanyaan, siapa yang membenci? Siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, minimal hukumnya makruh. Kalau Imam Hanafi dan Al-Auza'i tentu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena wajib bagi yang mampu. Adapun pendapat jumhur, sunnah muakkadah. Lawannya apa? Makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Itu jemaah sekalian. Jadi persepsi bahwa kan cuma sunnah. Kalau melaksanakan dapat pahala, nggak melaksanakan kan nggak berdosa. Memang tidak berdosa, tetapi dibenci. Rugi tentunya jemaah sekalian. Nah, itu. Nah, sekarang apa dimensi dari ibadah kurban? Ada 3 dimensi yang menarik untuk kita ketahui bersama, kita kaji bersama, ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama jemaah sekalian, ibadah kurban itu memiliki dimensi spiritual yang dalam bahasa Arab lebih dekat dengan istilah ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menjelaskan ibadah mahdhah itu adalah ibadatun ghairu ma'qulatil ma'na, ibadah yang tidak dapat dilogikakan. Ghairu ma'qul, enggak masuk akal, enggak dapat dilogikakan. Enggak perlu dicari-cari alasannya secara logis, enggak ketemu. Ya, sikap kita harus taat, sami'na wa ata'na. Apa contohnya jemaah sekalian dari ibadah mahdhah? Salat. Bilangan salat, subuh 2 rakaat, zuhur asar masing-masing 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Kenapa tidak dipukul rata saja semuanya 3 rakaat gitu? Nggak bisa kita pertanyakan seperti itu, karena ini sifatnya apa? Mahdhah, ghairu ma'qulatil makna. Awal terjadi peristiwa kurban ya, itu kan di zaman Nabi Ibrahim. Datang di dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban dengan kambing, Ustaz ya. Ya. Nah, di mana kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, ini gimana? Ra'aitu fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Datang dalam mimpi perintah Allah untuk mengorbankan putranya semata wayang, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bingung, kenapa? Nggak masuk akal ini. Anak kok disembelih begitu. Ya itulah ibadah mahdhah. Nah, itu jemaah. Nah, apa sisi-sisi ibadah mahdhah? Dimensi ibadah mahdhah pada syariat berkurban. Banyak jemaah sekalian. Pertama, dari sisi binatang kurbannya. Nah, itu dalam surat Al-Hajj ayat 34, bahimatul an'am. Itulah hewan yang dapat dikurbankan. Apa itu bahimatul an'am? Para ulama berijtihad menafsirkan bahimatul an'am itu adalah onta, sapi, dan kambing.
Berdasarkan apa? Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berkurban dengan onta, apalagi dengan kambing. Banyak sekali riwayatnya. Adapun selain bahimatul an'am, selain ketiga rumpun hewan tersebut, ya, itu tidak bisa dikurbankan. Kurban dengan ayam bisa tidak? Nah, ini lagi viral di media sosial, nanti kita coba kaji gitu ya. Ya, para ulama bersepakat, bahkan sudah bisa dikatakan berijma, ya, bahwa binatang kurban itu hanya 3 jenis onta, sapi, dan kambing. Selainnya tidak bisa. Berkurban dengan ikan nggak bisa, jemaah sekalian. Ya. Ustaz, kami kan nggak bisa makan daging sapi, termasuk kambing. Kami biasanya makan ikan karena tinggalnya di kepulauan misalnya. Ya kami dan Ustaz Santun kan tinggalnya di sana. Nggak bisa diganti dengan ikan. Itu sudah bersifat apa? Mahmud. Itu jemaah sekalian. Kemudian waktu penyembelihan juga sudah ditentukan. Nggak boleh melanggar ketentuan ini. Mulai kapan? Selesai pelaksanaan sholat Idul Adha sampai hari terakhir tasyrik. Maka orang yang berkurban sebelum sholat nggak sah kurbannya. Hanya sebagai sembelihan biasa. Dan ini pernah terjadi jemaah sekalian di zaman Nabi. Jadi Nabi melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian melihat, loh, ada kambing yang sudah disembelih. Gitu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang menyembelih, memotong hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, harus diganti. Harus diganti. Nggak sah kurbannya. Itu hanya sebagai sembelihan biasa. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Nah, perintah dari Nabi untuk tidak menjual kulit, termasuk dagingnya. Kulitnya saja nggak boleh dijual, apalagi dagingnya. Maka kalau kemudian sahibul kurban ya, mengupah ya jagal dengan kulit, nah, ini melanggar ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kurbannya bisa nggak sah. Dan Nabi berkali-kali dalam beberapa hadis mengingatkan. Mengingatkan sahibul kurban tidak boleh menjual daging termasuk kulitnya. Dan kita tidak perlu melogikakan. Ustaz, kan sama saja gitu. Kulit juga nanti mungkin juga nggak dimanfaatkan. Malah dibuang. Kan mending dijual atau dijadikan upah jagal. Nggak bisa kita logikan seperti itu. Ini sudah bersifat mahdhuf yang harus kita ikuti, harus kita taati tanpa ada logika-logika yang kita mainkan. Ya udah, sami'na wa ata'na. Nah, itu jamaah sekalian. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, wala yu'ti atau wala yu'ta fi jizaratiha syai'an. Jadi jagal itu tidak diberi sebagai upah dari daging kurban termasuk dengan kulit binatang kurbannya. Jadi harus apa? Biayanya di luar kurban. Saya kira ini sudah mafhum, di setiap masjid itu biasanya dilebihkan. Untuk apa? Nah, untuk membayar upah jagal. Jadi kalau misalnya pembiayaan beli hewan kurbannya 20 juta, mungkin dilebihkan menjadi 20 juta 21 juta barangkali ya. Sehingga nanti dibagi 7, nah nanti ketemunya berapa seperti itu ya. Kemudian juga jemaah sekalian, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, bahwa binatang kurban itu harus sehat. Tidak penyakitan, tidak cacat. Bahkan Nabi mencontohkan kepada kita, Duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini
Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing putih hitam yang enak dipandang. Dalam hadis yang lain, akrana ini ada tanduknya begitu. Jadi kambingnya cantik, menarik. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Nabi menyebutkan hewan kurban tidak boleh ada 4 cacat. Yang pertama al-aura al-bayyin auruha, enggak boleh buta, yang jelas butanya. Kalau jalan nombor-nombor. Yang kedua al-marid al-bayyin maraduha, enggak boleh sakit yang jelas-jelas tampak kelihatan sakitnya. Orang awam saja tahu bahwa kambing atau sapi ini sakit. Kemudian yang ketiga, ya, al-arja al-bayyin dhala'uha, enggak boleh pincang. Jelas kalau misalnya jalan enggak normal. Ya, pincang. Nah, ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Kemudian yang keempat adalah al-anjafa allati la tunqi. Hewan yang sangat kurus, kelihatan tulangnya dan tak tampak dagingnya gitu. Nah, ini juga tidak boleh dikurbankan. Dan ini juga bersifat mahdoh. Artinya, kalau kemudian kita berkurban dengan kurban hewan yang sangat kurus, bisa jadi kurbannya tidak diterima. Karena ini larangan. Arba'atun la tujzi fil adahi. Gak akan mendapat pahala, kata Nabi, orang yang berkurban dengan hewan kurban yang memiliki 4 atau salah satu dari 4 cacat tersebut. La tujzi, tidak berpahala. Artinya apa? Ketentuan ini bersifat mahdoh, gak perlu dilogikakan. Tinggal melaksanakan. Nah, itu jamaah sekalian. Ini dimensi yang pertama. Bahwa pada syariat kurban itu ada dimensi ibadah mahdoh. Kemudian yang kedua ada dimensi muamalah. Ibadah sosial. Apa itu? Ya. Memperbanyak sedekah dengan daging kurban. Adapun menyedekahkannya ini ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur bahwa yushtarat at-tasadduq fil udhiyah. Menyedekahkan sebagian daging kurban itu menjadi persyaratan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang berkurban dan tidak menyedekahkan sedikit pun, diambil sendiri, dimanfaatkan sendiri sama keluarganya, nggak ada yang disedekahkan, maka kurbannya tidak sah. Ini pendapat jumhurul ulama. Ustadz, berarti ada yang lain kan begitu ya? Ada sedikit yang di luar pendapat jumhur. Betul. Tetapi lebih amannya kita mengambil pendapat jumhur bahwa harus ada dari daging kurban kita yang kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, siapa saja yang boleh mendapatkan daging kurban? Di dalam surat Al-Hajj ada 2 ayat jemaah sekalian. Ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan minumlah kalian dari hewan kurban yang kalian sembelih itu dan sedekahkan sebagian kepada fakir yang sengsara. Al-ba'is yang sengsara, al-fakir lagi fakir. Di situ ada siapa? Ada sahibul kurban, karena fakulu minha. Makanlah kalian wahai para pekurban, kan begitu, dari kurban kalian. Wa at'imu, dan sedekahkan sebagiannya kepada orang yang sengsara lagi fakir. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surat yang sama, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sedekahkan kepada orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Dalam hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika minta bantuan kepada Ali untuk mengurus kurbannya Nabi berupa seekor onta. Kata Nabi kepada Ali, udah kamu sedekahkan semuanya kepada orang-orang miskin. Jadi, maka dari dalil-dalil ini jemaah sekalian, para ulama berijtihad, ya,
bahwa orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban itu, ya, pertama adalah sahibul kurban. Yang kedua, orang-orang fakir miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak meminta-minta. Siapa contohnya? Ya, tetangga, famili, kan begitu ya. Nah, oleh karenanya kemudian Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah, ya, membagi daging kurban itu menjadi 3. Sepertiga untuk si pekurban, sepertiga untuk fakir miskin disedekahkan, dan sepertiga dihadiahkan kepada sahabat, sanak famili, jiran, tetangga. Ini ijtihad para ulama. Namanya ijtihad, ya, satu sama lainnya mungkin tidak sama, berbeda. Bahkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam An-Nawawi itu mengutip pendapat 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan tidak dipersyaratkan menyedekahkan daging kurban. Artinya apa? Yang motong hewan kurban kemudian diambil sendiri, itu sah katanya. Karena kalau dipersyaratkan harus jelas dalilnya. Mana dalilnya? Nah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha dan tentu di hari-hari tasyrik adalah ihraqud dam, memotong hewan kurban. Ini agak panjang, saya baca endingnya. Wa innad dam la yaqa min Allah bi makanin qabla ay yaqa 'alal ardi. Dan ibadah kurban itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi cepatnya apa? Darah, ya, hewan kurban ke tanah. Jadi ketika disembelihkan, darahnya mengucur ke tanah. Sebelum sampai ke tanah, ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada perintah untuk apa? Menyedekahkan. Potong, terima kurbannya kan. Sehingga ya, pendapat yang pertama, nah ini pendapat Ibnul Qas dan yang lainnya gitu ya, enggak dipersyaratkan sedekah. Tetapi kata pendapat yang kedua, wa qala jumhur ashabina, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yushtarat at-tasadduq, dipersyaratkan sedekah. Artinya kalau tidak sedekah, kurbannya nggak sah. Nah, pertanyaannya, berapa ukuran minimal disebut sedekah? Berapa takarannya? Ya. Ini juga tidak disebutkan jemaah sekalian. Artinya apa? Ini sifatnya ijtihadiyah. Nah, itulah dimensi yang kedua, bahwa bersedekah itu, bahwa dimensi kurban yang kedua itu adalah apa? Ada dimensi ibadah sosial, bersedekah. Tidak diatur secara tegas. Nah, kalau di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin afdol, semakin banyak pahalanya. Maka pembagian daging kurban itu sangat kondisional. Melihat banyak enggak fakir miskin di sekitar kita. Kalau banyak, berarti ya afdolnya lebih banyak yang kita sedekahkan, bukan hanya 2/3 kan gitu ya. Bahkan Nabi pernah mencontohkan, semuanya Nabi sedekahkan. Kenapa? Karena banyak fakir miskin di situ. Ya. Memerintahkan kepada Ali untuk membagi semua daging kurban kepada fakir miskin. Itu jemaah sekalian. Ya, kita lebih aman dan nyamannya mengikuti kebiasaan daerah setempat. Kalau kita kebiasaan di sini dibagi 3 kan ya, 1/3 sahibul kurban, 2/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan juga kepada jiran tetangga, sanak famili dan sahabat-sahabat. Itu ijtihad. Ya. 1/3 itu enggak ketemu dalilnya di dalam Quran dan hadis. Itu ijtihad para ulama. Supaya apa? Kita mendapatkan banyak keutamaan dari berkurban.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, pada syariat ya, ibadah kurban itu ada dimensi bersenang-senang dengan makan dan minum. Kata Nabi, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Ya. Hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari kita bersenang-senang dengan makan dan minum. Oleh karenanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, apakah syariat kurban ini hanya sekali seumur hidup? Tidak. Syariat kurban itu setiap tahun. Itu jamaah sekalian. Lantas bagaimana kalau kita tidak mampu untuk berkurban seekor sapi atau ikut patungan sapi? Gak mampu berkurban dengan seekor kambing. Bolehkah Pak Ustadz saya berkurban dengan seekor ayam? Kalau mengikuti pendapat jumhur, tidak bisa disebut kurban. Kenapa? Jumhur berijtihad, bahkan berijma, ya, bahwa kurban itu hanya dari bahimatul an'am, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ayam tidak termasuk di dalam. Tapi ketika kita tidak mampu berkurban, tidak mendapatkan daging kurban, maka sangat dianjurkan kita nyembelih ayam. Untuk apa? Minimal mendapatkan keutamaan dimensi yang ketiga, yaitu kita apa? Berpesta, bersenang-senang, makan minum di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Ini sunnah jemaah sekalian. Bahkan sampai-sampai Allah melarang kita berpuasa, ya, di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Yang namanya dilarang puasa berarti disunnahkan apa? Makan minum, berpesta, bersenang-senang. Itu dimensi yang ketiga aja, Mas. Jadi nggak masalah kita motong, apalagi kita barangkali yang tidak bisa mengkonsumsi daging sapi atau daging kambing, motong ayam berpahala. Kenapa? Mendapatkan keutamaan ayyamu aklin wa syurbin. Apalagi misalnya kita tinggal di daerah nggak ada yang kurban. Saya ingat dulu di kampung di Madura itu, perasaan saya ketika kecil di sana sampai hampir dewasa, kayaknya nggak pernah saya mendapatkan orang berkurban. Iya, belum mentradisi. Lebih-lebih memang kampung kita itu ya daerah minus begitu ya, mayoritas fakir miskin begitu. Maka dalam kondisi seperti itu kita nyembelih ayam. Pak Ustadz malu, takut orang yang ngeledek. Kurbannya pakai ayam, dibalas aja, lumayan daripada lu kurbannya kurban perasaan. Baik, jemaah sekalian, itu 3 dimensi dari ibadah kurban. Silakan barangkali ada yang ingin menambahkan atau mendiskusikan atau bertanya, boleh tafadhol. Ya, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Dipersilakan mengenai ibadah kurban. Ya, silakan kepada Pak Syafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa menolak itu kalau kita ceritakan tentunya dengan beberapa daging, tidak hanya kulit aja itu atau tidak. Nah, yang kedua, bagaimana jika di antara panitia itu mengambil sebagian daging di kota dimakan panitia itu bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Kulit seandainya dipotong-potong, kemudian masing-masing dapat mungkin ukurannya apa namanya, ya mungkin selebar ini. Nah,
kemudian umumnya tidak bisa untuk mengolah, memanfaatkan sehingga akhirnya dibuang begitu ya. Nah, maka ya sebaiknya diberikan utuh kepada orang tertentu gitu ya. Sehingga apa? Dia bisa memanfaatkannya. Yang bisa mengolahnya daripada dipotong-potong kemudian dibuang oleh yang mendapatkan. Nah, ini solusi pertama. Solusi yang kedua, ini juga diperbolehkan oleh banyak imam madhab. Di antaranya Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi. Kulit boleh dijual, kemudian dibelikan apa? Daging atau kambing seandainya memungkinkan untuk membeli seekor kambing. Kalau misalnya di masjid ini berkurban 10 sapi, satu kulit sapi harganya 500.000 kali 10 5 juta, masih bisa dapat kambing, belikan kambing. Nah, dalam beberapa pendapat imam madhab boleh, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah memperbolehkan. Nah, sehingga apa? Nilai manfaat dan kemaslahatannya ada. Dan itu tentu harus apa? Diberikan, ya, didistribusikan, disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, itu terkait dengan pemanfaatan kulit. Nah, adapun sahibul kurban sedikit pun nggak boleh menjual dari kulit dan daging, ya, untuk kepentingan pribadinya itu nggak boleh. Bolehnya itu dijual untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Bolehnya seperti itu. Itu terkait kulitnya. Kemudian yang kedua tadi ya. Nah, oleh panitia atau barangkali sohibul kurban ngambil kepalanya, Bu ya. Nah, ngambil kepalanya. Baik. Terkait dengan pembagian daging kurban, ini masalah ijtihadiyah. Ya. Prosentase pembagian daging kurban itu masalah ijtihadiyah. Yang masalah ittifaq ataupun mungkin mendekati ijma. Ya, saya tidak mengatakan ijma karena masih ada beberapa ulama yang mengatakan tidak dipersyaratkan sedekah kan gitu ya. Nah, tetapi sebagian besar pendapat jumhur itu dipersyaratkan sedekah. Nah, dan persyaratan sedekah ini juga tidak disepakati berapa takarannya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' yang saya jelaskan tadi, nah, yang penting sudah layak disebut sedekah, itu sudah sah kurban. Berapa itu? 1 kilo sudah layak disebut sedekah? Berarti sudah sah. Artinya apa? Selebihnya itu miliknya sahibul kurban. Masuk freezer. Nah, bahkan Al-Imam Al-Buhuti, ya, seorang ulama mazhab Hambali mengatakan minimal ukuran 1 uqiyah katanya. Berapa itu 1 uqiyah? 200-an gram atau 2 onan. Anggaplah dibulatkan jadi 2 on setengah atau 1/4 kilo. Itu sudah sah kurbannya. Ini kata Imam Al-Buhuti. Maka jemaah sekalian, kembali kepada pertanyaan bagaimana panitia ngambil. Kalau itu mendapat izin dari sohibul kurban, boleh nggak? Aman. Ya aman lah gitu. Kuncinya di sohibul kurban. Dihalalkan dulu. Maka sohibul kurban harus tahu teknis pembagiannya seperti apa. Disepakati tidak? Kalau disepakati, jadi. Jadi yang paling berhak itu sebenarnya apa? Sohibul kurban untuk memanfaatkan daging tersebut. Maka kalau panitia bersepakat dengan sohibul kurban, nanti setelah nyembelih diambil untuk dimasak bareng-bareng. Boleh nggak? Ya, boleh lah. Sohibul kurbannya menyepakati. Dia yang punya. Kan nanti sebagian juga disedekahkan. Ya kan? Ya sah kurbannya. Gitu. Jadi ukuran 1/3 itu bukan qat'i, itu adalah ijtihadiyah. Dan itu pun kalau kita membaca pendapat-pendapat para ulama itu juga tidak harus saklek begitu. Tidak harus saklek seperti itu. Nah, itu jamaah sekalian.
Nah, lebih-lebih itu ada dimensi apa? Bersenang, senang makan dan minum. Dapat dimensinya. Ayyamu aklin wa syurbin kan. Hari kita bersenang-senang dengan makan dan minum. Memang saya mendapatkan beberapa video. Hati-hati dengan pembagian hewan kurban. Nanti bisa nggak sah kurban kita? Pertanyaannya, apa dalilnya yang digunakan? Menjadi tidak sah itu dalam pendapat jumhur kalau semuanya diambil oleh sahibul kurban. Nggak ada yang disedekahkan. Nah, itu bisa nggak sah. Meskipun ada sebagian kecil mengatakan tetap sah. Kan? Nah, yang penting jemaah sekalian, hal-hal yang sifatnya mahdhah itu tidak dilanggar. Seperti ketentuan waktu penyembelihan, kondisi hewannya, cara menyembelihnya, kan begitu ya. Kemudian tidak ada cacat-cacat yang disebutkan oleh Nabi dalam hewan kurban. Ketentuan usia sudah memenuhi persyaratan, karena kata Nabi, la tadbahu illa musinna. Jangan kau potong tuh hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Apa indikator cukup umur? Pertama, dalam pendapat para ulama, ya, dan ini sudah menjadi ittifaq seakan-akan mungkin sudah ijma barangkali ya. Nah, karena di beberapa keterangan sama begitu ya. Kalau onta itu 5 tahun, ya, sapi itu 2 tahun, kambing itu 1 tahun. Kalau kambing kibas itu bisa 6 bulan. Nah, seperti itu. Dan itu ada penjelasannya dari Nabi secara detail. Nah, ini juga tidak boleh dilanggar. Nah, jadi hal-hal yang dilarang nggak boleh dilanggar. Nah, adapun yang tidak ada ketentuannya berarti bisa kita lakukan. Allah alam seperti itu. Ya. Tadi untuk sembel kurban, boleh menjual. Tapi kalau menerima fakir ini mungkin karena dia cuma daging aja, nggak punya beras, dijual daging itu. Boleh. Yang tidak boleh sahibul kurban. Kalau penerima terserah dia. Mau dikonsumsi, mau disimpan, mau diberikan, bahkan mau dijual, silakan. Sama dengan begini, boleh tidak fakir miskin yang mendapatkan zakat fitrah, kemudian zakat fitrahnya dia jual? Boleh. Padahal zakat fitrah itu kewajiban kurban sunnah muakkad. Dan itu jemaah sekalian, menurut beberapa temuan dari guru-guru kita yang pernah lama di Saudi Arabia itu, karena di Saudi Arabia itu kan kebijakan, ya, aturan dari pemerintah itu bahwa zakat fitrah harus makanan pokok, nggak boleh diganti dengan real atau uang. Sehingga apa? Fakir miskin di sana yang kebutuhan makanan pokoknya sudah terpenuhi, akhirnya apa? Menjual. Dan ternyata di situ sudah banyak penadahnya katanya. Nah, penadah itu membeli dengan harga yang murah. Maka Imam Hanafi itu sudah memprediksi, memperkirakan bahwa suatu saat ini tingkat taraf kehidupan orang miskin akan meningkat. Ya kan? Nah, sehingga orang miskin mungkin kebutuhan hariannya sudah tercukupi. Nah, sehingga ketika ia dapat zakat fitrah akan dijual, kan begitu, untuk menutupi kebutuhan yang lain, kan seperti itu. Makanya Imam Hanafi berijtihad boleh zakat fitrah dengan uang. Allah a'lam bishawab. Cukup. Ya. Baik, saya kira demikian kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan malam ini bisa kita amalkan dalam momen kurban tahun ini. Intinya perkara ijtihad itu kita jangan terlalu kencang-kencang. Mudah-mudahan kita rukun semua bisa terselenggarakan semua momen-momen kurban di masjid-masjid dengan lancar dan jadi pada insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار 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 وضية